Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, suara dua kapal dewa bergema di lautan awan. Bahkan aura dari dua dewa sejati lebih mengesankan. Tetapi semua orang hanya merasakan bahwa dunia terasa sangat sunyi. Karena mata dan hati mereka seolah terkoyak oleh kekuatan tak kasat mata yang benar-benar tak tertahankan. Karena tatapan mereka hanya berfokus pada tubuh indah Dewi Setian yang melayang di samping Dewi Huanxin. Dia dulunya adalah bunga bulan di langit dan salju di awan. Indah namun jauh, juga memberikan sentuhan ilusi bagi orang-orang untuk menggapainya. Namun sekarang, dia adalah bulan dalam mimpi, seperti langit yang sedang turun salju. Dia telah menghilangkan kesan sifat kekanak-kanakannya, dan telah melepaskan semua pesonanya yang pernah disembunyikannya. Setiap inci kulitnya, setiap fitur wajahnya, setiap tatapan matanya begitu sempurna. Bahkan bintang-bintang pun bersembunyi dan bulan pun enggan menampakkan wujudnya. Kemanapun mata yang indah memandang, setiap perubahan di matanya seperti mengaruhi keindahan di seluruh dunia ini. Setelah melewati usia 20 tahun dan menempa kembali hati pedang, dia secara bertahap bersikap menjadi sikap dingin. Lebih mirip menjadi pedang abadi Hua Qingyi. Sampai pada titik di mana ketika tatapannya Yunce menyentuhnya, dia merasakan sedikit pemahaman tentang hubungannya masa lalu mereka. Men Jianxi tampak kehilangan akal beberapa lama, akhirnya terbangun. Dia buru-buru menurunkan pandangan, lalu menghela nafas agak berat. Dia memang Dewi Setian. Saat aku pertama kali melihatnya, aku sudah mengaguminya. Tapi sekarang, sepintar apapun dia, butuh waktu lama untuk bisa menggambarkan Hua Caili sekarang. Hua Caili bergerak maju dan membungkuk. Caili telah bertemu dengan Dewa Wumeng, dan aku telah lama tidak menyapanya. Hai, yang mulia dewa apa? Itu terlalu formal. Dewa Wumeng tersenyum. Dia langsung berkata, untuk saat ini, panggil saja aku paman. Dulu, Dewa Wumeng selalu menatap Hua Caili yang penuh kekaguman dan rasa iri hati. Tapi sekarang, semuanya telah berbeda. Dari sudut pandang Dewa Huanxin, dia seperti sedang menatap putrinya sendiri, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Ya, Paman Meng. Hua Caili tidak ragu-ragu dan segera menjawab dengan patuh. Kemudian dia mengambil langkah ke depan, lalu mengangkat tangannya yang sehalus batu giok, yang memegang batu tinta kecil. Caili mendengar bahwa Paman Meng suka menyukai pena dan tinta, dan seringkali berlatih kaligrafi untuk memurnikan pikiran dan menumpuk jiwa. Caili kebetulan memiliki batu giok Tauking, yang disebut Raja Batu Tinta. Jadi saya membuatnya menjadi batu tinta sebagai hadiah buat Paman Meng. Saya harap Paman Meng akan menyukainya. Ini dibuat Hua Caili sendiri menggunakan pedang liun, kata Dewa Huanxin seperti sedang sedikit kesal. Orang tua ini benar-benar beruntung. Ah, ini Caili benar-benar perhatian kepada Paman. Dewa Wumeng mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Dan Dewa Wumeng yang bermartabat benar-benar tersenyum lebar hingga dia hampir memperlihatkan giginya. Giok Tauking yang begitu lengkap dan lembab sangat jarang ditemukan. Dan kemudian dibuat sendiri oleh Hua Caili, dan itu adalah harta tak ternilai di dunia ini. Dewa Wumeng memuji dengan segala sanjungan, dan dia menyimpan batu giok tinta Tauking. Kemudian dia meraba-raba tubuh berapa kali, tetapi tidak dapat menemukan
sesuatu yang cocok untuk sebagai hadiah balasan. Jadi saya hanya bisa berkata dengan malu, "Maafkan aku, Caili. Aku sangat terburu-buru dalam perjalanan ini, sehingga aku benar-benar lupa menyiapkan hadiah pertemuan untuk Caili." "Caili, ini kesalahan pamanmu. Setelah kembali dari tanah suci, pamanmu akan menyiapkan kejutan besar untukmu. Sebuah hadiah kejutan." Jelas kata-kata dan gerakan tubuh yang tidak biasa. Alis Meng Qianxi melonjak liar tanpa alasan, dan kemudian dengan cepat menghapus pikiran konyol yang tiba-tiba datang padanya. Hua Caili menundukkan kepala sedikit, lalu tersenyum bahagia. Selama Paman Meng menyukainya, lagi pula, Paman Meng telah memberikan Caili hadiah terbaik di dunia ini. Dewa Huangxin terbatuk karena angin. Setelah menggaruk tenggorokannya, dia berkata dengan serius, "Dewa Wumeng, kita perlu membicarakan sesuatu yang penting. Yunce, kamu juga ikut ke sini." Ya, Yunce mengikuti kata-katanya lalu mendekat. Begitu dia sampai di sisi Dewa Wumeng, Dewa Huangxin melambaikan tangan, dan penghalang isolasi langsung tercipta. Sangat masuk akal bagi para dewa untuk berdiskusi dan membangun penghalang isolasi. Bagaimana mungkin Dewa Huaqin tidak menyadari emosi Hua Caili? Hua Caili telah menahan gejolak emosinya sejak dia melihat Yunce. Tapi fluktuasi hati dan jiwanya semakin kuat. Apa yang disebut jiwa murni hati pedang runtuh begitu saja. Dan lambat laun fluktuasinya semakin meningkat, membuat Dewa Huangxin tidak nyaman. Benar saja, saat penghalang isolasi terbentuk, ketenangan hati Hua Caili langsung runtuh. Seperti bayi burung yang kembali ke sarangnya, ia langsung melompat ke dalam pelukan Yunce dengan erat. "Kakak Yun, aku sangat merindukanmu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, langsung berubah menjadi isak tangis. "Aku juga." Yunce membalas pelukannya dan berkata dengan lembut. Dewa Huangxin membalikkan punggungnya. Wajahnya sehitam batu bara. Hahaha, emosi anak muda yang begitu lugas dan penuh gairah membuat orang tua iri, ucap Dewa Wumeng sambil tersenyum. Dia sampai ke sisi Dewa Huangxin. Saat dia berjalan, batu suara Brahma di pinggangnya menimbulkan suara murni yang menenangkan hatinya. Dewa Huangxin melihat ke samping, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Dewa Wumeng sudah berkata dengan serius, "Seperti yang diharapkan darimu, saudara Huangxi. Sekilas saja sudah tahu bahwa ini adalah batu suara Brahma yang diberikan Yuaner kepadaku." Dewa Huangxin cukup terkejut mendengarnya. "Oh?" Dewa Huangxin menjawab dengan ringan, dan kemudian dengan santai melirik batu suara Brahma 3 warna di pinggang Dewa Wumeng. Sebagai dewa, hal ini bahkan tidak bisa disebut biasa. Pandangan sekilas ini yang membuat Dewa Wumeng berbalik, lalu berkata dengan ekspresi bersemangat, "Batu suara Brahma ini paling bermanfaat bagi kita yang mengelola jiwa. Untuk mendapatkan batu suara Brahma 3 warna ini, untuk saya, Yuaner telah mencari selama 2 tahun. Bentuk dan wujudnya semua diukir oleh tangan Yuaner sendiri. Setiap kali berbenturan, yang terdengar di telinga saya adalah suara jernih suara Brahma. Dan yang masuk ke dalam jiwa saya adalah perhatian diam-diam Yuaner. Ini yang disebut hubungan antara ayah dan anak." Sudut alis Dewa Huangxin perlahan terbuka, menjadi 2 garis hitam. Dewa Wumeng melanjutkan, "Jika saudara Huangxin cemburu, aku akan meminta Yuaner membuatkan satu untukmu suatu hari nanti. Bagaimanapun, kamu adalah calon ayah mertuanya. Hanya saja agak sulit untuk mengumpulkan 3 warna menjadi satu. Dan ini..." Akhirnya, Dewa Huangxin tidak tahan lagi. Dia berbalik dan menggeram pelan. "Kalian berdua masih belum selesai.
Kita masih di sini. Bagaimana jika orang lain melihat kemesraan kalian? Belum? Hua Caili masih memeluk Yuchen lebih erat, berharap dia bisa menggosokkan dadanya ke tubuh Yunce. Kakak Yuhansin, aku harus berbicara tentangmu. Dewa Huangxin mengulurkan tangannya, menghentikan amarahnya. Meski sudah 3 tahun tidak bertemu, wajar mereka masih melepas rindu. Dulu kamu dengan Huangxin, setiap pertama kali bertemu, kalian berdua jauh lebih mesra daripada kedua junior ini. Mulut Dewa Huangxin bergerak sedikit. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berhenti berbicara. Kapan kita bertemu untuk berbicara dengan Dian Loi itu? Suara Dewa Wumeng mengalihkan perhatian. Dewa Huangxin sedikit mengerit setelah masalah tanah suci berakhir. Itu sama dengan apa yang aku pikirkan. Dewa Wumeng berdiri berdampingan dengannya, menatap ke jurang yang sunyi di depannya. Jika ini pertemuan tanah suci tidak mengarah pada peristiwa besar, mari kita selesaikan secara langsung. Ngomong-ngomong, apakah dia benar-benar tidak merasakan apapun tentang berbagai godaan dan petunjuk yang telah kita berikan kepada Dian Lohu dalam 2 tahun terakhir? Dewa Huangxin menjawab, jika itu orang lain, dia mungkin berpikir secara mendalam dan siap secara mental. Tetapi bagaimanapun jika dia adalah Dian Lohu, karakter tegak seperti besi dan sekuat api. Dia lebih suka ke inti masalahnya dan tidak suka masalah bertele-tele. Terlebih lagi, mungkin secara tidak sadar, dia tidak pernah mau percaya atau menerima bahwa kita berdua akan melakukan sesuatu yang akan. Dia terdiam cukup lama, dan akhirnya mengucapkan 2 kata lagi, mengkhianati persahabatannya. Mengkhianati? Ekspresi Dewa Wumeng menjadi sedikit berat. Dia ingin mengatakan bahwa cinta antara pria dan wanita tidak bisa dikendalikan, dan dia tidak boleh dibatasi dengan beberapa kata saja. Terlebih lagi, Hua Caili tidak pernah memiliki cinta antara pria dan wanita untuk Dian Jiuxi. Tapi jika keadaan berbalik dan dia sebagai Dian Lohu dan Meng Qianyuan adalah Dian Jiuxi, dapatkah dia menerimanya dengan tenang dan tidak memiliki dendam? Dia tidak akan pernah bisa. Mengenai kontrak pertunangan antara Hu Caili dan Dian Jiuxi, Dewa Huangxin lah yang berinisiatif untuk mempromosikannya. Tekanan yang ada di dalam hati Dewa Huangxin tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada tekanan pada Dewa Wumeng. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi ke kerajaan Shenlou sendirian. Suara Dewa Huangxin sedikit gemetar. Aku akan berbicara terus terang padanya. Saya akan pergi bersamamu, jawab Dewa Wumeng. Tidak, Dewa Huangxin menolak. Jika kita pergi berdua, suasana hati Dian Lohu hanya akan bertambah buruk. Jangan khawatir, saya sudah punya rencana terbaik. Hasil terbaik adalah Dian Lohu, dan saya akan pergi ke Tanah Suci bersama dan meminta Kaisar Yuan memutuskan kontrak pertunangan. Untuk hasil buruknya, saya juga sudah siap. Setelah masalahku selesai, tinggal giliranmu. Dewa Wumeng berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit. Lalu menghela nafas pelan. Tidak peduli apapun hasilnya, kamilah yang berbuat salah pada Dian Lohu. Keduanya mengetahui dengan baik. Setelah semuanya terungkap, apapun yang terjadi, hubungan ketiga orang tersebut tidak akan pernah sama lagi. Caili, berapa banyak bintang jiwa yang tersisa untukmu? Atau apakah semua sudah digunakan? Sebenarnya, aku bahkan tidak mau menggunakan satupun bintang jiwa. Kamu benar-benar tidak menggunakannya? Berarti kamu tidak terlalu merindukanku. Tidak,
Dalam 3 tahun terakhir, meskipun aku berada dalam formasi pedang, setiap bayangan pedang yang aku lambaikan mencerminkan bayanganmu. Saat aku memejamkan mata, aku merasakan di dalam hatiku. Itu semua adalah aspek berbeda darimu. Jadi meskipun tanpa bintang jiwa, aku selalu bisa merasakan kehadiranmu. Dan masing-masing bintang jiwa ini dihuni oleh jiwamu. Sekalipun hanya ada sedikit, aku tidak tega membiarkan mereka terpisah. Kulit kepala dua dewa yang agung itu terasa mati rasa, merasa tidak nyaman pada saat bersama. Jari kakinya bahkan tanpa sadar ingin menggali tanah. Apa yang terikat di tanganmu itu? Apakah itu ikat pinggang yang ketinggalan sebelumnya? Ya, ini adalah hadiah pertama yang kau tinggalkan untukku. Tentu saja aku harus menyimpannya dengan baik. Sabuk itu benar-benar tidak pantas untukmu. Memalukan sekali mengatakannya. Menemukan sudah merupakan sebuah berkah. Jadi kenapa tidak pantas untukku? Aku hanya ingin untuk menyimpannya, untuk mengingatkanmu tentang hal-hal buruk yang kamu lakukan padaku di masa lalu. Aku sudah berjanji ratusan kali. Baiklah, kalau begitu aku akan berjanji pada Cailiku sekali lagi. Kedua dewa besar itu menarik nafas pada saat bersamaan, lalu menghembuskan dalam waktu yang sama. Setelah menyelesaikan tindakan yang sama, dengan sinkronisasi yang sempurna, mereka saling memandang dan saling memahami. Dewa Wumeng, cukup sekian dulu untuk masalah hari ini. Dewa Huangxin berkata dengan keras. Suaranya menembus penghalang dan cukup untuk didengar oleh orang-orang di luar penghalang. Dewa Wumeng juga tidak kalah lantang. Setelah berbicara dengan Dewa Huangxin, tiba-tiba aku sadar, dalam pertemuan tanah suci ini, kita akan menantikan kekuatan pedang yang mempesona dari garis keturunan Zetian. Yunce dan Hua Caili yang masih berpelukan langsung terpisah saat diserang oleh kekuatan dewa sejati secara bersamaan. Penghalang itu pun langsung runtuh, dan kedua dewa sejati itu masing-masing membawa putra mereka dan kembali ke kapal masing-masing. Terlepas dari keengganan kedua junior tersebut, ayah dewa masih ada sesuatu. Ketika dia kembali ke bibinya, kebencian Hua Caili tetap tidak berkurang. Matanya yang indah seringkali beralih kapal penenun mimpi yang telah pergi menjauh. Hua Qingyi berbisik, hidup ini sangat panjang, tidak perlu serakah dan tenggelam dalam kebahagiaan sementara. Perlawananmu antara kamu dan Yunce secara bertahap melemah. Dan yang lebih penting, hatimu hanya untuk dia. Dan hatinya hanya untukmu. Ini sudah lebih baik daripada perasaan yang berubah-ubah. Munafik, acuh tak acuh, dan tergila-gila tetapi tidak bisa tercapai. Ketika semua rintangan telah dihilangkan, setelah kamu menikah, tidak akan ada lagi yang menghentikanmu. Bahkan jika kamu bersama selama puluhan ribu tahun. Kata pernikahan terlalu indah untuk Hua Caili saat ini. Kata itu melayang dari bibir Hua Qingyi ke dalam hatinya, dan kemudian menolak untuk menghilang untuk waktu yang lama. Dia bersandar pada dada Hua Qingyi, memegang pipinya dengan tangannya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pipinya menjadi merah muda, dan dia tersenyum ringan. Pikiran gadis itu yang tersisa seperti telah menyentuh Hua Qingyi. Melihat mata indah gadis itu semakin gila, sudut bibirnya tanpa sadar bergerak sedikit. Huangxin, permulaan mereka membuat saya khawatir. Tapi untungnya, putrimu akhirnya jauh dari bencana dan kemalangan yang kamu derita. Mungkin surga ingin memberikan semua berkah yang dia miliki kepada putrimu. Dia dan Yunce pasti akan damai dan harmonis, dan mereka pasti akan menembus penyesalan yang kamu dan kakakku derita 10.000 kali lipat. Kecepatan kapal penenun mimpi mulai melambat,
dan keberadaan debu curang tiba-tiba menurun dengan sangat drastis. Tidak hanya debu curang, tetapi elemennya dengan cepat menjadi sangat murni. Lambat laun, Hyunchae mencium kesegaran udara di dunia ini untuk pertama kalinya sejak terjatuh ke dalam jurang maut. Hyunchae membuka matanya, berdiri dan melihat ke kejauhan. Sepertinya tanah suci sudah dekat. Keberadaan debu jurang membuat visibilitas dunia jurang sangat rendah. Sejauh mata Hyunchae melihat, dia benar-benar melihat tanda hitam besar muncul secara vertikal dari tanah bawah langsung menembus langit. Dan bagian langit itu tidak ternoda oleh debu jurang. Begitu murni sehingga hampir mewah, hampir tidak nyata. Saat kapal Dewa Penenun Mimpi mendekat, garis hitam itu dengan cepat membesar di depan. Dari beberapa mil menjadi puluhan mil, dan kemudian menjadi ratusan mil. Pada saat ini, akhirnya muncul di hadapan Hyunchae penampilan aslinya. Itu sebenarnya adalah menara besar yang menopang langit. Putra Dewa Jianxi, Hyunchae bertanya sambil mengerutkan kening. Mungkinkah tanah suci berada di atas menara tinggi ini? Tentu saja, Meng Jianxi memandang dengan aneh. Apakah saudara Yuan tidak tahu? Hyunchae mengangkat alisnya. Saya selalu tahu bahwa tanah suci tertinggi tergantung di langit. Jadi saya berpikir itu adalah surga terapung. Saya tidak pernah mengira itu berada di atas menara setinggi langit. Meng Jianxi juga tertawa. Saudara Yuan belum pernah ke tanah suci, jadi wajar untuk berpikir seperti itu. Konon, Kaisar Yuan membangunnya dengan tangannya sendiri ketika Kaisar Yuan pertama kali datang ke dunia ini. Menara ini adalah yang mengangkat tanah suci tinggi di langit, memandang rendah seluruh dunia. Hyunchae bertanya dengan penasaran. Tidak peduli seberapa besar tanah suci, dengan sumber daya tanah suci dan kemampuan para pendeta agung, seharusnya sangat mudah untuk membuatnya mengapung selamanya. Mengapa masih memerlukan menara ini? Meng Jianxi menjawab, Saudara Yuan, apakah Anda masih ingin bertanya? Ada apa di menara raksasa ini? Hyunchae pun mengangguk. Hahaha, Meng Jianxi tertawa. Sebenarnya, saya telah menanyakan pertanyaan ini berulang kepada Ayah Dewa. Dan jawaban Ayah Dewa selalu sama. Saya tidak tahu. Dan saya tidak perlu tahu. Saya mengerti. Hyunchae tersenyum dan mengangguk. Lalu berhenti bertanya. Kota terapung, belum lagi alam dewa. Bahkan bisa dicapai alam bawah tempat ia dilahirkan. Ia tidak pernah menyangka bahwa tanah suci yang ada tinggi di langit itu tidak melayang di angkasa, melainkan ditopang oleh menara yang tinggi. Tidak diragukan lagi, ini sangat mencurigakan. Menara ini disebut menara tanpa nama. Meng Jianxi melihat ke kejauhan dan berkata, artinya secara harfiah, menara ini tidak memiliki nama. Karena Kaisar Yuan tidak pernah menamainya. Sebagai menara yang dibangun oleh Kaisar Yuan sendiri. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menyebutkan namanya. Sehingga selalu disebut menara tanpa nama. Tanah suci semakin dekat, dan langit serta auranya semakin murni. Lambat laun, bagian depannya mulai berubah menjadi semacam warna putih, yang sepertinya bukan milik dunia ini. Dalam cahaya putih, ada sedikit warna emas. Akhirnya, kapal Dewa Penenun Mimpi berhenti. Di depan, 3 orang berpakaian brokat telah menyambutnya. Selamat datang di Dewa Tanpa Mimpi, dan menyambut semua tamu terhormat dari Kerajaan Penenun Mimpi. Kami telah menunggu lama, dan dengan hormat mengundang Anda ke Tanah Suci sebagai tamu kami. Mereka bertiga membungkuk dan memberi hormat. Bahkan di hadapan dewa kerajaan dewa, mereka juga tidak merendah atau sombong. Terima kasih, Meng Jianxi mengangguk ringan.
dan melangkah maju. Yang mulia, silakan. Saat keluar dari kapal Dewa Penenun Mimpi, ada penghalang cahaya besar di depan. Setelah penghalang cahaya, ada tempat paling mulia dan agung di dunia ini. Orang-orang menyebutnya tanah suci tertinggi. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Apakah mereka penjaga tanah suci? Bisik Yunce. Ketiga orang ini tidak memakai baju besi, tapi pakaian biasa. Mereka jelas bukan kesatria jurang. Ya, Meng Jiangxi menjawab. Mereka tidak punya hak untuk menghakimi. Mereka tidak pernah meninggalkan tanah suci hampir sepanjang hidupnya. Mereka mengatur segala sesuatu di tanah suci. Status mereka di mata dunia tidak sebaik kesatria jurang. Namun, jangan meremehkan mereka karena alasan ini. Praktisi mendalam yang belum lulus ujian tanah suci dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi kesatria jurang akan dikeluarkan dari tanah suci. Namun, jika Anda lulus ujian karakter, Anda akan memiliki pilihan lain selain keluar, yaitu tinggal di tanah suci dan menjadi penjaga ilahi tanah suci. Jika Anda baru saja menjadi penjaga tanah suci, Anda mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari tanah suci lagi seumur hidupmu, yang berarti menyerahkan kehidupan Anda sebelumnya dan mengikat kehidupan masa depan Anda. Sebagian besar penjaga dewa tanah suci berasal dari sini. Sekarang, mereka telah menjadi penjaga dewa. Mereka hampir tidak pernah muncul di luar tanah suci. Dan dunia secara alami hanya mengetahui sedikit tentang mereka. Kebebasan, kekuatan, dan statusnya semuanya lebih rendah dibandingkan dengan kesatria jurang. Namun, Yunce telah mengetahui dari Hua Caili sejak awal bahwa ada sekelompok kecil penjaga dewa yang sangat istimewa di tanah suci. Seorang penjaga dewa yang dilatih oleh 4 pendeta tanah suci. Ada 11 orang yang berada di puncak ranah batas ilahi, yang merupakan puncak manusia di bawah dewa sejati. 6 diantaranya berada di 6 kerajaan dewa utama, dan tanah suci hanya memiliki 5 sisanya. Di antara 5 puncak ranah batas ilahi di tanah suci, 1 adalah kesatria jurang neraka, dan 4 lainnya adalah penjaga dewa tanah suci. Di bawah pendeta agung, Dong Huang. Di bawah pendeta Wandao, Chang Ying. Di bawah pendeta Lingxian, Su Hang. Di bawah pendeta Weixio, Yuan Ying. Yunce menjawab sambil menghela nafas. Di tanah suci, tidak ada yang berani memandang rendah, bahkan orang yang paling tidak penting sekalipun. Bahkan penjaga dewa tanah suci yang paling biasa pun adalah seorang kesatria semu yang belum lulus ujian. Dan untuk memperoleh agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian tanah suci, syarat yang diperlukan adalah memasuki ranah kepunahan ilahi. Dengan kata lain, tingkat kultivasi penjaga dewa tanah suci tidak lebih rendah dari ranah kepunahan ilahi, dan mereka memenuhi syarat untuk mendirikan sekte dimanapun. Konsep ini saja sudah menakutkan untuk dipikirkan. Saat melangkah ke dalam cahaya, dunia tiba-tiba berubah. Pada pandangan pertama, perasaan tanah suci di pikiran Yunce hanya 2 kata, polos dan sederhana. Tidak ada kemegahan, kemewahan yang seharusnya dimiliki oleh wilayah kaisar dewa, yang juga tidak memiliki keagungan tanah suci tertinggi. Semua arah di sini sangat lembut, dan tidak ada kegelisahan atau kecemasan dari semua makhluk hidup. Cahaya di sini bahkan lebih lembut, seolah-olah dapat dipantulkan ke dalam hati, cukup untuk mudah menenangkan semua emosi negatif. Yunce melihat sekeliling, dan dengan jelas merasakan aura semua orang merasa terlambat tanpa disadari. Para murid muda terkejut dan berseru, dan mereka semua tampak menikmati.
Karena ini adalah tanah suci, dunia yang benar-benar bebas dari debu jurang. Dalam alam fantasi di mana praktisi jurang memiliki kekaguman dan kerinduan yang tak ada habisnya. Meng Jiangxi menarik nafas panjang, lalu menghembuskan kembali, lalu menahan napas kembali tak terkendali. Meski ini bukan pertama kalinya saya tiba, saya masih merasa seperti telah melangkah ke negeri dongeng, tidak merasakan debu jurang sama sekali. Ketika saya mendengar tanah murni abadi, tidak ada jejak debu jurang di seluruh dunia yang luas. Saya tidak dapat membayangkan betapa indahnya dunia itu. Hidup di dunia seperti itu, tidak ada makhluk hidup yang perlu khawatir tentang invasi debu jurang kapanpun. Puluhan ribu pohon tumbuh secara alami. Semua binatang berlari dengan bebas. Ras yang tak terhitung jumlahnya berada di dalamnya, dan bahkan bayi yang baru lahir pun bisa menangis secara bebas. Di dunia seperti itu, makhluk-makhluk pasti akan damai, dan cara yang tidak dapat kita bayangkan. Tidak akan ada rasa takut, perjuangan, ataupun tangisan. Bahkan pikiran jahat akan dimurnikan dan ditenangkan, dan tidak akan ada pertempuran atau pembunuhan yang kejam. Mendengar itu, Yunce tetap diam. Meng Jiangxi melanjutkan, dalam pertemuan tanah suci ini, Kaisar Yuan kemungkinan besar akan berbicara tentang tanah suci abadi. Apakah saudara Yuan memiliki harapan? Yunce menantikannya. Siapa yang tidak mendambakan dunia tanpa debu jurang? Itu akan segera menjadi kenyataan. Dewa Wumeng di depan tidak berkata dengan lembut. Tanah yang dulunya hanya khayalan, kini berada dalam jangkauan. Mungkin hanya dalam beberapa dekade, Anda akan dapat berdiri sendiri dalam keabadian itu. Tanah suci, kami akan membuka kembali dan melanjutkan dunia masa depan penuh mimpi di kami di sana. Hahaha. Di tengah tawa Dewa Wumeng, Yunce dan Meng Jiangxi memiliki ekspresi yang sama, tetapi mereka memiliki emosi yang sangat berbeda. Pada saat ini, ekspresi Yunce tiba-tiba membeku, dan langkahnya terhenti. Saudara Yuan, ada apa? Meng Jiangxi berhenti lalu bertanya. Tidak apa-apa, Yunce menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Tadi aku hanya terkejut tanpa alasan. Itu normal, jawab Meng Jiangxi. Kamu sudah terbiasa dengan keberadaan debu jurang. Dan ketika saya pertama kali memasuki dunia tanpa debu jurang, semuanya akan terguncang olehnya. Ketika saya pertama kali memasuki tanah suci, saya mengalami keterkejutan beberapa kali. Ketika praktisi mendalam melangkah ke tanah suci, dia seperti seekor ikan, tiba-tiba memasuki mata air jernih dari lumpur kotor yang biasa ia alami. Namun, mengesampingkan tingkat aura langit dan bumi, tanah suci yang dilihat oleh praktisi jurang sebagai negeri dongeng, tidak lebih dari dunia biasa dalam pemahaman Yunce. Baru saja, ada indera spiritual menyelimuti dirinya. Pada saat itu, panca inderanya seakan tenggelam ke dalam lautan yang tak berujung, tanpa mengetahui dari mana asalnya, kemana ia pergi, dan tak terlihat sampai akhir. Kesadaran belakang tampaknya sudah cukup untuk menguasai dunia dan menelan seluruh dunia. Indera spiritual itu tinggal padanya untuk sesaat, tapi itu membuat Yunce merasa seolah-olah dia telah mengalami waktu yang panjang. Baru saja, apakah itu? Suara Liso bertanya sangat lembut, membuat kekhawatiran terdalam dan terberat sejak dia bangun. Saat dia bertanya, dia sudah tahu jawabannya. Dia menemukanku, jawab Yunce sangat tenang. Tidak peduli nada atau suasana hatinya. Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana menghadapinya? Liso bertanya kembali. Setiap kata,
dipenuhi dengan kekhawatiran yang tidak dapat dihilangkan. Ya, jangan khawatir. Suara Yunce seperti menenangkan Lisau, tapi sebenarnya lebih untuk dirinya sendiri. Rasa sakit yang menyengat datang dari kedalaman lautan jiwa dan secara bertahap meningkat. Itu adalah dua bagian ingatan terakhir dari dewa jahat Nihuan. Mereka justru terpicu dan hancur saat tersentuh oleh kehadiran dia. Dan perasaan kesemutan ini juga memberitahu Yunce bahwa gejolak emosi yang dibawa oleh bagian ingatan terakhir ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Penjaga tanah suci membawa mereka ke sebuah halaman. Perabotannya sangat sederhana, tanpa ada benda elegan yang bisa digunakan untuk menjamu tamu. Hanya ada lusinan formasi mendalam untuk meditasi. Namun, di antara para bangsawan kerajaan dewa, tidak ada seorang pun yang berani menjangkau atau menyentuh bunga dan pepohonan di sini, seolah-olah mereka takut akan penistaan. Penjaga tanah suci berkata dengan suara hangat, "Ini masih terlalu pagi. Jadi saya ingin meminta Tuan Wumeng dan semua tamu terhormat untuk beristirahat di sini sebentar. Jika waktunya tiba, Kaisar Yuan akan memanggilnya sendiri." Selain itu, tanah suci terbagi secara ketat dan terdapat banyak area terlarang. Jadi saya ingin mengingatkan Anda semua, tolong jangan berpindah-pindah dengan mudah. Ya, Dewa Wumeng mengangguk. Apakah semua kerajaan dewa lainnya telah tiba? Penjaga tanah suci menjawab, saat ini, untuk kerajaan dewa hanya penenun mimpi dan Setian saja. Tamu dari 4 kerajaan dewa lainnya dan klan naga masih dalam perjalanan. Saat para penjaga tanah suci pergi tanpa meninggalkan pelayan. Namun, tak seorang pun akan menganggap tanah suci tidak sopan. Rasa takut yang menyengat di lautan jiwa Yunchen menjadi semakin kuat. Dan dia memanfaatkan situasi ini untuk mewujudkan perasaan tidak nyaman di fitur wajahnya. Dewa Wumeng sudah menyadari dan berkata dengan prihatin. Saat pertama kali memasuki tanah suci, tidak akan mudah merasa tidak nyaman. Apalagi jika tingkat kultivasi Anda masih dangkal. Beradaptasilah dengan suasana di dunia ini. Baik, Yunce menjawab dengan patuh, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Jika Caili datang, tolong tutupi sedikit." Oh, Dewa Wumeng tampak terkejut, lalu tertawa keras dan berkata, "Bagaimanapun, dia adalah anak yang keras kepala. Dia benar-benar tidak ingin menunjukkan kelemahan apapun kepada orang yang disukainya. Jangan khawatir, aku akan melindungimu demi ayahmu." Yunce dengan cepat sampai pada formasi mendalam untuk duduk, lalu membuka penghalang isolasi dan membiarkan kesadarannya tenggelam ke dalam pecahan ingatan yang baru saja hancur. Dunia yang luas dipenuhi dengan badai bencana. Langit terkilir, bumi bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka di angkasa setiap saat. Seolah-olah ada sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir deras antara langit dan bumi. Meski zamannya terlalu jauh, Yunce masih bisa mengetahui dari warna langit abu-abu putih yang unik bahwa ini adalah dunia wilayah Dewa Taichu. Tapi apa yang muncul di alam Dewa Taichu adalah bencana kuno yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Rambut panjang Nihuan acak-acakan dan wajah aslinya yang tampan kini berwarna abu-abu dan dipenuhi bekas luka yang saling silang dan sangat menakutkan. Dan seluruh jubahnya ternoda warna merah dan bau amis. Tubuh bagian atasnya bergerak perlahan, dan gerakannya untuk bangun sama sulitnya dengan orang tua yang sudah loyo. Tapi segera dia berlutut di tanah,
dan darah Dewa Pencipta menetes deras dari luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, membasahi tanah Dewa Taichu di bawah kakinya. Dia adalah Dewa Pencipta elemen, eksistensi tertinggi di dunia ini. Tidak ada yang bisa membayangkan, bahkan dia sendiri tidak pernah menyangka, bahwa suatu saat dia akan terluka begitu parah, begitu sengsara, dan begitu menyakitkan. Di depannya ada seorang pria jangkung berpakaian emas. Fitur wajahnya memberi orang gambaran yang sangat jelas tentang ukiran pedang. Sekilas, kata tegak akan muncul di hati orang lain. Nampaknya di hadapan wajah ini tidak ada hukum yang bisa dilanggar. Tidak ada aturan yang bisa diinjak-injak. Tidak ada kesalahan yang bisa diampuni. Dan tidak ada dosa yang bisa dihapus. Dia adalah kepala dari 4 dewa pencipta dan makhluk tertinggi di dunia ini. Kaisar dewa pembunuh surga, Moe. Di tangannya, dia memegang pedang lebar. Pedangnya berwarna perunggu, badan pedang yang biasa saja. Ujungnya tumpul dan tidak cemerlang, serta tidak ada tekanan pedang. Bahkan jika itu jatuh ke dunia fana, itu tetap merupakan sepotong besi fana yang tidak akan bisa dilihat oleh praktisi mendalam di dunia fana. Namun, ia memiliki nama yang mengejutkan, pedang leluhur pembunuh surga. Yang pertama dari 7 harta karun kuantian, pedang pertama di dunia kekacauan dan leluhur semua senjata kekacauan di dunia ini. Dia memegang pedang leluhur dan berdiri dengan tenang di antara langit dan bumi. Sekalipun langit runtuh dan bumi pun runtuh, dan badai mengamuk di seluruh dunia, ia tetap agung dan tak bergerak seperti gunung yang menopang langit. Dia memandang dengan acuh tak acuh pada dewa, pencipta elemen Nihuan yang berlumuran darah, dan ekspresinya tidak pernah berubah bahkan untuk sesaat. Untuk mengalahkanku, kamu tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan pedang leluhur untuk kedua kalinya. Suara Nihuan begitu kering sehingga orang tidak dapat percaya bahwa itu adalah suara dewa pencipta. Apakah ini juga untuk apa yang disebut jalan yang benar di hatimu? Kekuatan pedang leluhur adalah jika manusia menggunakannya, dia akan mati seketika. Jika dewa sejati menggunakannya, umurnya akan berkurang 90%. Bahkan jika sekuat dewa pencipta dan dengan mengaktifkan kekuatan pedang leluhur, itu akan masih menghabiskan 30% umurnya. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan pedang leluhur, dan umurnya telah berkurang gratis hingga 60%. Namun dia tidak ragu, apalagi menyesal. Dia tidak memahami obsesi Moe. Sepertinya dia tidak mengerti mengapa dia harus membunuh musuh. Itu jelas putra kesayangannya. Dia adalah pangeran penghancur surga, pewaris kekuatan dan kemauannya pilihannya. Bahkan jika musuh melanggar tabu, dia tidak pantas dihukum mati. Apalagi dieksekusi dengan tangannya sendiri. Kamu membunuh musuh, menyakiti Ji Yuan, dan menculik putriku. Sekarang giliranku. Nihuan tersenyum sedih, dengan ekspresi putus asa di wajah abu-abunya. Ayo, lakukan. Moe berbicara pelan, suaranya tanpa emosi. Meski aku membencimu, tapi aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Nihuan terkekeh. Kamu bisa membunuh siapapun yang menentang jalan lurus Anda tanpa ampun. Bahkan jika itu adalah putra kandung Anda sendiri, yang akan mewarisi kekuatan dan harapan Anda, dengan mudah dieksekusi oleh tangan Anda sendiri tanpa keraguan. Apalagi orang yang seperti saya, yang selalu menentang Anda. Badai meledakkan beberapa helai rambut panjang Moe,
hingga menerpa wajahnya, menimbulkan kesedihan yang mendalam. Moe tidak mengangkat pedangnya lagi, dan tidak ada aura yang keluar dari tubuhnya. Setelah sekian lama, dia berbicara perlahan, tetapi dengan nada yang sama sekali asing bagi Nixuan. Nixuan, tahukah kamu betapa aku selalu iri padamu? Nixuan terkejut saat mendengarnya. Nama suci yang diberikan kepadamu oleh dewa leluhur mengandung kata Ni, yang memberimu karakter yang begitu bebas dan tidak terkendali. Kamu juga tidak pernah terikat oleh aturan apapun yang ada, dan kamu terus-menerus melanggar aturan dan mengubah hal-hal yang kamu pikirkan kabu. Tapi tidak masuk akal, dan tidak adil aturan yang salah dengan status ganda. Dunia memang membutuhkan dewa pencipta seperti Anda. Karena evolusi dunia, perubahan zaman memerlukan perubahan yang terus-menerus. Berulang kali melanggar hukum lama dan menyingkirkan kekotoran dan belenggu setiap zaman. Dunia telah tumbuh dari kehampaan yang sunyi, menjadi kemakmuran semua roh, dan dunia yang telah melalui koreksi dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Nixuan memandang Moe. Mungkin dia tidak percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut Moe. Dunia membutuhkan seorang yang terus berubah. Moe juga memandang Nixuan. Tetapi pada saat yang sama, seseorang harus menegakkan keadilan. Jadi, kata Nixuan dengan suara yang dalam, peraturan bahwa dewa dan iblis tidak dapat hidup berdampingan. Anda harus menaatinya dan tidak akan pernah membiarkan siapapun melanggarnya. Bahkan jika itu adalah musuh, meskipun itu adalah putra dewa pencipta dan kaisar iblis. Bahkan jika kamu harus kehilangan umur panjangmu, hanya demi bisa membasmi mereka semua. Dibandingkan dengan kesedihan, kemarahan, dan kebingungan Nixuan, selalu tidak ada gelombang di mata Moe. Hanya seperti air yang tergenang. Atau ini sangat menyedihkan tetapi dia tidak dapat menunjukkan. Lalu Moe melanjutkan. Dunia terbagi menjadi kelahiran dan kematian. Kehidupan terbagi menjadi yin dan yang. Ketika yin dan yang seimbang, maka semua dunia damai. Dewa leluhur menciptakan dunia berdasarkan keseimbangan dan dimulai dari keseimbangan. Orang-orang tanpa keseimbangan akan terhuyung-huyung dan dunia tanpa keseimbangan pasti akan runtuh. Jadi, pada awal dunia ada 4 dewa pencipta agung dan ada 4 kaisar iblis agung. Bukan 8 dewa pencipta agung atau 8 kaisar iblis agung. Kaisar Dewa Zutian berkata tanpa ekspresi, menggunakan kata-kata yang bahkan belum pernah dia katakan sebelumnya. Dari zaman kuno hingga sekarang, 2 ras dewa dan iblis telah menjadi makhluk tertinggi di dunia ini dan dapat dengan mudah menentukan nasib seluruh dunia. Kemalangan sekecil apapun bagi para dewa dan iblis adalah bencana alam yang akan melenyapkan seluruh dunia. 2 ras dewa dan iblis masing-masing sombong, saling tolak-menolak, dan saling menahan diri untuk membentuk keseimbangan jangka panjang. Segala sesuatu di dunia ini dapat berubah, tetapi keseimbangan ini tidak dapat disentuh atau dirusak. Kekerasan berangsur-angsur mereda, dan deru ruang melambat. Antara langit dan bumi, hanya jiwa kedua dewa pencipta yang mengguncang dunia. Suara Nixuan mendorong badai menjelang akhir. Kamu hanya tahu cara menolak dan mengendalikan satu sama lain. Bagaimana dengan integrasi? Bukankah ini bentuk keseimbangan yang lebih baik? Kamu benar. Integrasi mungkin merupakan keseimbangan yang lebih baik.
Moe, yang selalu keras kepala dalam kondisi Nihuan, sebenarnya memberikan tanggapan setuju. Namun, perubahan besar apapun harus dimulai dari godaan halus. Apalagi konflik antara dua ras yang melibatkan keselamatan dunia. Mungkin kedamaian dunia fana dapat diciptakan oleh dewa atau ras iblis. Atau mungkin hanya para dewa dan iblis tingkat yang paling rendah. Tapi itu tidak mungkin kamu, Nihuan. Tidak mungkin kaisar iblis pemalu surga. Dan tidak mungkin anakku Moe. Pupil mata Nihuan berhenti sejenak. Dia merasakan bahwa hati dan jiwanya benar-benar tersentuh olehnya. Meski begitu, 4 kata pendek itu menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya menolak perkataan Moe. Kenapa kamu harus begitu kejam kepada Mosu dan dirimu sendiri? Moe akhirnya bergerak. Dia menekuk tangannya dan menurunkan tangannya. Pedang leluhur penghancur surga perlahan-lahan melintas di depannya. 4 dewa pencipta dan 4 kaisar iblis adalah makhluk di ranah tertinggi di dunia ini. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan di ranah tertinggi. Kekuatan tertinggi dunia ini ada di pedang leluhur pembunuh surga dan roda 10.000 kesengsaraan bayi jahat. Nihuan, dia menyebut nama dewa pencipta elemen, tanpa kesedihan, tanpa kebencian, dan tanpa dendam. Tahukah kamu mengapa mereka yang memiliki kekuatan tertinggi diberi nama yang ekstrim, yang sangat menakutkan, seperti pembunuh surga dan segudang kesengsaraan? Terima kasih.